Nah, jadi itu hal yang menarik tuh Mas. Jadi karena kan di sini bisa dilihat Mas, ada community bahwa anak-anak itu masuk dalam community. Mungkin kita bisa ngobrol sedikit hal yang menarik tentang anak-anak di Jepang gitu Mas. Sebagai part community, kalau saya lihat dokumenter-dokumenter, anak-anak itu udah berani naik kereta sendiri untuk pergi sekolah gitu kan Mas. Betul. Mereka bawa bento juga untuk pola makan mereka agar tetap mereka jaga gitu. Dan ada kadar gizi yang jelas gitu kan Mas. Terus anak-anak itu aktivitas fisiknya real gitu Mas. Mereka bepergian dengan jalan kaki gitu. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang bisa kita bahas bagaimana sih Indonesia itu bisa juga sih sebenarnya mengamalkan atau mengimplementasikan hal yang kayak gitu tuh Mas. Dan yang menarik lagi buat saya Mas, terlepas ini oke, kita bahasin soal bencana, tapi ada habit disiplin itu Mas, soal anak-anak yang mengelola sampah rumah gitu. Jadi mereka udah tahu nih sampah kertas diurutin dari ukuran paling gede sampai yang paling kecil, kapan hari buangnya, sampah plastik dan lain-lain kayak gitu tuh. Itu luar biasa ya kalau saya lihat Jepang ini gitu Mas. Nah, sekarang kita masuk ke sisi pendidikan anak usia dini ini ya. Nah, karena dulu sebelumnya ini memang tidak ada yang sebelumnya terlewat gitu kan. Setelah adanya gempa bumi 1995 ini, terus kemudian ada sistem yang baru. Kalau pendidikan anak usia dininya ini sendiri bagaimana nih Mas setelah gempa bumi 1995? Oke, mungkin kita bisa lihat di gambar gitu ya Mas ya. Jadi hal yang menjadi titik balik lah ya. Bahwa ini pendidikan itu nggak bisa sekedar diomongin gitu. Pendidikan itu nggak kayak apa yang kita tulis di papan tulis, abis itu kita mencoba menyerap gitu. Tapi pendidikan itu kalau untuk anak-anak ada aktivitasnya gitu Mas. Jadi drill itu atau trial, apa yang terjadi, simulasi dari respon terhadap bencana itu, bagaimana sih dirutinkan gitu Mas. Karena tabiat paling dasar manusia itu salah satunya pelupa gitu Mas. Seingat-ingatnya kita itu kita punya mekanisme melupakan sesuatu di kepala. Dan kalau kita berbicara teknis, kalau olahragawan biasanya itu ngomongnya muscle memory gitu Mas. Betul. Nah, itu yang dikembangkan gitu Mas. Jadi apa-apa sih yang harus mereka persiapkan, kemana mereka itu harus bergerak, siapa yang akan mereka ikutin. Karena ketika dalam kondisi darurat, ketika kita mendengar terlalu banyak suara, kita akan bingung Mas. Betul. Itu prone to chaos gitu kan Mas. Betul. Tapi mereka udah punya, ya ini mungkin bahasanya doktrin kali ya. Ada code of command gitu, urutan-urutan komando, mau apa aja sih yang harus dilakukan dulu. Nah ini contohnya misalnya kondisinya anak-anak ini tuh lagi mendengarkan, tapi posisinya kan itu menggunakan kayak bantalan gitu. Ini pelindung kepala ya? Iya, melindungi kepala dari debris gitu Mas. Karena yang pasti adalah sekolah di Jepang punya sistem konstruksi bangunan terbaik di antara bangunan-bangunan yang lain. Jadi saya juga pernah baca artikel orang tuanya ini itu concern di sainsnya kebencanaan. Jadi kalau misalnya bapak belum datang dan kamu lagi di rumah, kabur balik lagi ke sekolah. Karena sekolah adalah tempat paling aman. Tunggu bapak di sana, bapak bakalan pergi ke sana, ke sekolah buat jemput kamu. Jadi emang sekolah digunakan sebagai sentra gitu Mas. Area untuk evakuasi. Iya. Jadi di sekolah itu fasilitas lengkap, ada gymnya juga luas gitu kan Mas, lapangannya itu, jadi bisa jadi shelter untuk sementara. Dan anak-anak dijelaskan itu pengetahuan ini bahwa sekolah itu adalah tempat yang paling secure buat mereka. Dan siapa yang harus mereka dengarkan? Guru mereka. Jadi mereka harus mendengarkan instruksi guru, dan guru punya pengetahuan gitu Mas. Jadi kalau kita melihat relasi-relasi yang ada di situ, setiap orang tuh punya peran dan setiap orang mengerti perannya. Misalnya untuk evakuasi, anak-anak nggak saling serobot gitu. Mereka mengikuti gurunya gitu. Nanti dia akan berjajar, kan kita bisa melihat barisannya lurus ya Mas ya. Ya meskipun ada kakinya yang ke kiri ke kanan, tapi kita bisa melihat
kalau meme-nya bilang Japanese being Japanese gitu mas. Yeah. Jadi kalau misalnya nyusun sesuatu di pin gitu, dia tertata gitu. Kalau pernah mas lihat pinnya, meme-nya itu ada papan tulis yang diurutin bintang-bintang. Kalau orang Jepang bikin dia terus sistematis. Nah itu dia mas. Dia membuat bentuk kebiasaan gitu mas. Kalau konon Jepang dulu sebelum era Meiji itu juga proses belajarnya panjang gitu mas untuk bisa menjadi bangsa yang sistemik kayak begini gitu mas. Tapi bukan menutup kemungkinan juga dong buat kita bisa belajar gitu mas. Ini kan learn from Japan gitu. Terus di gambar selanjutnya bisa kita lihat juga. Nah, yang menarik bahwa anak-anak itu kalau untuk belajar di awal susah sebenarnya mas kalau kita generalisir. Nggak semua anak punya daya tangkap yang sama dan ngelihat tulisan aja gitu mas. Nah simulasi ini akan membantu mas. Singapura udah menggunakan ini. Waktu itu saya pernah exchange ke sekolah di Singapura dan mereka ngasih lihat gitu mas, kalau landslide itu posisinya bakalan seperti apa gitu. Terus market desainnya Singapura itu seperti apa. Nah ini untuk kondisi Jepang ini kan ada motor gitu mas. Nah ini kalau misalnya ditekan button itu dengan goncangan tertentu apa sih yang akan terjadi dengan bangunan. Dan kalau nggak salah ada museum loh mas di Jepang itu yang bisa menerjemahkan gelombang gempa magnitudo dari seismograf itu ke bentuk bangunan. Jadi cobain nih gempanya zaman tahun 95 orang Kobe nih gitu kalau mau nyobain gitu mas. Jadi anak-anak itu ada simulasi aktif dan ada juga guru-guru yang mendampingi gitu mas. Nah tadi ini kan waktu di awal kan sempat ngomong yang masalah yang dari rekaman dari NHK tadi tentang trauma gitu ya. Nah apakah tentang trauma ini juga masuk ke dalam kurikulum pendidikan anak usia dini di pasca 1995 mas? Nah, ini bagaimana dealing dengan trauma seperti itu contohnya misalnya. Nah, ini jadi concern sih mas, karena sejauh ini dari literatur saya belum menemukan metode untuk dealing yang itu tuh buat kasus Jepang gitu. Cuman mereka udah mulai encourage gitu bahwa ada semacam yayasan-yayasan khusus gitu mas untuk trauma healing gitu. Tapi untuk di dalam kurikulum pendidikannya sendiri saya belum menemukan datanya ya. Iya, belum ada data yang bisa saya paparkan gitu mas. Karena saya nggak berani ngomong kalau betul, paham. Tapi yang jelas yang dari saya yang saya temukan itu ada yayasan-yayasan trauma healing gitu yang membantu untuk mensupport anak-anak gitu. Cuman untuk diincorporate ke dalam kurikulum saya belum menemukan. Tapi yang jelas saya temukan adalah pendidikan based on simulation, based on drill itu sangat rutin dilakukan. Jadi nggak kayak kalau di Indonesia itu kan ada hari kebencanaan kita mas. Cuman kan ya itu drillnya kita gitu dan nggak dapat jatah semua sekolah gitu. Nah ini kalau untuk di Jepang itu mereka punya drill rutin, bahkan ada yang bulanan juga untuk daerah-daerah yang prone to disasternya lebih tinggi gitu mas. Nah ini pertanyaan terakhir ya mas ya. Kira-kira dari sistem pendidikan anak usia dini tentang pendidikan kebencanaan ini kira-kira memungkinkan nggak sih untuk diterapkan di Indonesia mas? Wah ini yang menarik banget sih mas. Kita banyak yang lupa bahwa Indonesia itu archipelago. Iya. Sangat luas dan karena kalau misalnya sepengetahuan saya juga karakteristik bencana yang ada di Indonesia itu juga mirip dengan karakteristik bencana Jepang. Betul. Gempanya juga baik itu yang tektonik vulkanik, kemudian banyak patahan. Betul. Seperti itu tsunami di beberapa area seperti itu kan. Jadi gimana mas kira-kira? Ini sangat mungkin mas, tapi mungkin ini saya bantu dengan promosi jurusan kali ya mas. Maksudnya kan selama ini jurusan sosial itu dianggap sebagai jurusan second grade lah gitu mas ya. Yang saintek itu jadi first choice gitu. Untuk kasus bencana menurut saya itu perlu integrasi gitu mas. Orang saintek itu dengan sistem teknis dan sosial ini perlu banget kita turunkan lebih banyak lagi untuk mengenal budaya-budaya yang unik gitu mas. Kita itu kan multikultural gitu mas. Ada beragam budaya dan
jangan-jangan setiap budaya di masyarakat kita, kenapa? Jadi gini pertanyaannya Mas, nggak mungkin orang itu tinggal di suatu tempat yang rentan bencana dan tetap memilih stay di situ dong gitu. Nggak cuman karena nggak ada pilihan lain nih mau pindah gitu. Tapi ada orang yang belajar tinggal di sana, belajar memahami kondisi landscape-nya dan bisa bertahan, dan kita bisa lihat itu terrefleksi dari bangunan-bangunan adat masyarakat kita kan Mas. Kalau misalnya itu rentan banjir ya rumahnya panggung gitu. Iya. Kalau misalnya rentan bencana ya ada yang panggung juga. Kalau misalnya Sumatera Barat itu Mas, kalau Mas melihat sebenarnya bentuk bangunan itu kayak kapal loh Mas. Jadi bangunannya itu seperti ini dan ada atapnya. Atap itu agronomis gitu Mas, aerodinamis untuk menghadapi angin yang kencang karena angin gunung. Dan juga kalau misalnya gempa itu tiangnya itu nggak bulat tapi ada sisi-sisinya, dan itu di atas batu. Jadi kalau misalnya gempa dia akan ngikutin pola gempa sehingga lebih aman gitu. Oke, jadi dia nggak akan nggak patah ya, karena kalau misalnya dia paten yang kaku dia akan patah karena tekanan dari atas. Betul. Gitu kan. Ini karena dia bergoyang, jadi dia ya goyangnya tetap goyang, cuma dia nggak patah jadinya. Nah, sedangkan sekarang masyarakat bangunan rumahnya batu. Sedangkan mereka tahu lokasinya itu lokasi rentan bencana. Nah, artinya kita perlu pendekatan kultural lagi gitu Mas. Kalau Jepang mau bikin bangunan batu, mereka tahu Mas, mereka punya ISO-nya sendiri untuk struktur bangunan. Kalau kita kan kadang-kadang orang kontraktor kurangin tuh semennya gitu. Besinya yang harusnya besi berapa gitu malah dipertipis supaya menekan cost gitu. Sedangkan ini lokasinya nggak aman nih gitu. Nah, jadi kalau mau diimplementasikan ke Indonesia, menurut saya yang paling penting pertamanya adalah mulai dari pendidikan dulu Mas. Pendidikan dalam artian membangun karakter manusia yang sadar mereka hidup bersama, saling support, nggak koruptif, nggak terbiasa mengurangi sesuatu, terus membangun pengetahuan lokalnya lagi. Dan menurut saya ini sangat mungkin Mas, karena Jepang itu berangkat dari kondisi kultural mereka gitu. Oh, masyarakatnya butuh yang seperti apa nih gitu. Dan saintek yang disupport sama ilmu sosial menurut saya itu akan lebih komprehensif gitu Mas. Jangan-jangan teknologi itu nggak cocok untuk masyarakat. Nah, jadi kolaborasi ilmu yang saya temukan waktu kita ketemu di Jogja Mas. Kita conference itu, oh ternyata ilmu pengetahuan itu harus saling sinergi gitu. Nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kita harus saling support satu sama lain. Kan waktu itu associate ya kita di-share waktu di conference. Kita harus associate, kita harus saling support gitu Mas. Satu sama lain. Dan itu sangat mungkin untuk Indonesia. Tapi masih PR ya. Maksudnya itu jadi PR kita semua. PR bersama. PR bersama, nggak cuma dari pemerintah aja, tapi dari akademisi, kemudian dari komunitas dan juga volunteer segala macamnya. Ini PR bersama itu ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Muklis sudah meluangkan waktunya di Japan Scope Podcast Edition, dan kapal-kapal lagi kalau kami undang lagi ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas, saya senang sekali bisa sharing bareng-bareng di sini. Oke, sahabat JF, terima kasih sudah mendengarkan podcast Japan Scope Edition kali ini, dan teman-teman jangan lupa untuk follow kami di sosial media kami untuk mendapatkan dan informasi-informasi yang paling update tentang program-program dan juga kegiatan dari JF Jakarta. Teman-teman bisa ikuti informasi kami di Instagram dan X @JF_Jakarta dan juga Facebook page The Japan Foundation Jakarta, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.